Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesha Putri Yulisma. Saya berasal dari Mandua, Kota Padang. Pada hari ini, Ayesha bakal ngobrol nih bareng narasumber Ayesha, yaitu Bang Jeffrey Donaritonga yang profesi sebagai ASN Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Ayesha mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Jeffrey sudah mau Ya, meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom kali ini. oke. Oke Bang, langsung saja Ayesha akan langsung memulai pertanyaan wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, bolehkah sedikit Bang Jeffrey menceritakan atau mendeskripsikan apa itu ASN Kementerian Keuangan Negara? Iya, ini pertanyaan mendasar ya, Iya ASA Bang. ya. Iya Bang. ASN, Kementerian Keuangan itu seperti apa? Pada dasarnya ASN itu sama ya, seluruh Indonesia ya. Iya Bang. Ditandai dengan suatu NIP, nomor induk pegawai. Cuman abang kebetulan eh, ASN abang di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kalau ditanya ASN Kementerian Keuangan ya pada dasarnya itu sama saja dengan ASN-ASN lainnya. Beda institusi saja. Iya Bang. Mungkin itu sih. Oke Bang, selanjutnya sudah berapa lama Bang Ya. Jeffrey bekerja menjadi ASN Kementerian Keuangan? Oke, untuk lama bekerja Bang udah dari 2018, berarti ada sekitar 8 tahun lah. 7, Ya. oh sorry, 7 tahun 11 bulan. Nah, 7 tahun 11 bulan. Lebih tepatnya seperti itu. Oke Bang. Udah lama banget ya. Iya Bang. Udah lumayan lama. Untuk alasan Bang Jeffrey memilih menjadi ASN Kementerian Keuangan apa aja itu, Bang? Oke, untuk alasannya ya. Iya, Bang. Jadi dulu Bang, eh, sebelum menjadi ASN, Abang dulu latar belakangnya sekolah kedinasan Iya, Bang. di PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Alasan Abang masuk ke sana pertama biaya gratis itu yang pertama dulu kan. Iya, Bang. Biaya sekolahnya gratis. Kemudian yang kedua, setelah sekolah kita langsung dapat NIP, langsung ditempatkan gitu ya waktu itu. Kemudian eh, untuk penghasilan juga menurut Abang lumayan cukup membuat sejahtera gitu ya. Iya, Bang. Karena memang eh, endingnya nanti kan pasti kita menerima penghasilan gitu ya. Jadi memang Abang dari dulu kenapa pingin masuk ke sini karena biaya yang minim ketika kuliah dan setelah kuliah dapat pekerjaan yang pasti. Iya, Itu sih tujuan abang dulu. iya, Bang. Kira-kira skill atau kemampuan apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi ASN Kementerian Keuangan, Bang? Oke, skill ya. Iya, Bang. Sebenarnya sih kalau skill menurut abang ada dua titik poin ya yang harus kita lihat dulu. Pertama persiapannya, persiapan untuk masuknya dulu gitu ya. Nah, persiapan untuk masuknya dulu tentu kita harus ya belajar lah ya pastinya itu yang pertama yang poin utama ya. Belajar di sekolah ataupun mungkin belajar soal-soal untuk tesnya gitu ya. Nah, Iya, itu yang kita coba dalami dulu. Kemudian kalau udah masuk, nanti akan belajar dengan sendirinya, melihat lingkungan situasi kantor, melihat lingkungan situasi teman di kantor gitu ya. Itu nanti ada pembelajaran tersendirinya dan setiap orang pasti berbeda-beda cara memahami. iya, Bang. Makanya aku bilang lebih baik untuk sekarang kita memikirkan dulu cara masuknya dulu. Gitu. Iya, Bang. Cara masuknya dulu. Nanti baru setelah masuk kita baru bisa beradaptasi lagi di lingkungan kantor. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Untuk karirnya sendiri, jenjang apa saja yang bisa dicapai oleh ASN Kementerian Keuangan, Bang? Oke. Jadi sebenarnya abang cerita dulu sedikit Iya, untuk Bang. ASN Kementerian Keuangan ini itu dia banyak cabangnya, ya gitu lah abang bilang ya. Cabang lah abang sebutnya. Kebetulan abang institusinya di bawah Kementerian Keuangan ada namanya direktorat-direktorat gitu ya. Iya, Bang. Nah,
Untuk Abang sendiri kebetulan di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau untuk karir sendiri, kalau ditanya karirnya seperti apa, tentu ada jenjang jabatan-jabatannya nanti di situ. Betul, Bang. Nah, dari awalnya seperti Abang ini misalnya staf dulu gitu kan, pelaksana dulu, setelah itu nanti ada tahapan-tahapan berikutnya ke atas. Tapi sebelum mengarah ke sana tentu harus dibarengin dengan sekolah juga. Jadi kalau kita misalnya sambil bekerja, kalau udah masuk bekerja, baru kita sambil sekolah gitu. Nah, Iya, Bang, betul. kita iringi seperti itu. Tapi kalau Abang bilang sih untuk sekarang, untuk anak-anak SMA, teman-teman SMA yang masih kelas 12 atau yang yang sudah kelas 12, sorry, atau yang masih kelas 11, menurut Abang jangan terlalu pikirkan dulu ke sana. Lebih bagus masuknya dulu deh, itu yang Iya, penting Abang bilang, masuknya dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk, nanti akan tahu sendiri kok, belajar sendiri nanti, beradaptasi sendiri di dalam. Yang penting sekarang masuknya dulu, dapat NIP-nya dulu, itu yang harus teman-teman pikirkan. Makanya sekarang untuk teman-teman yang kelas 12 gitu ya, mungkin Abang nggak bilang mewajibkan enggak, tapi mungkin tertarik untuk kedinasan, boleh, atau mungkin Abang anjurkan sih untuk belajar lebih ekstra lah ya. Karena kelas 12 itu momen-momen krusial kalau menurut aku. iya, Bang. Nah, momen krusial penentunya di situ gitu ya. Kadang-kadang kalau Abang lihat, kan kamu tahu sendiri ya, Abang ngajar juga kan Iya, di Bang. tempat les. Kalau Abang lihat semangat itu menurut Abang ya, semangat itu agak kurang gitu ya. Beberapa siswa Abang perhatikan. Jadi eh, mungkin sekarang dia atau teman-teman belum merasakan dampaknya gitu. Tapi nanti ketika kalian misalnya kuliah atau ketika kalian sudah dihadapkan dengan kehidupan yang sebenarnya, mungkin di situ muncul penyesalan itu. Makanya Abang bilang sebelum penyesalan itu datang, mending kita usahakan yang terbaik di saat ini. Iya, Bang, betul, Itu Bang. sih mungkin dari Abang. Oh, iya, Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, pendidikan apa saja biasanya yang dibutuhkan untuk menjadi ASN Kementerian Keuangan, Bang? Oke, untuk Kementerian Keuangan sendiri sejauh ini sampai dengan saat ini penerimaannya itu baru di pendidikan diploma 4 ya kalau dia kedinasannya, diploma 4 Iya. sama ada penerimaan sarjana memang dari umum gitu ya. Mmm. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ambil kedinasannya, khususnya yang anak SMA sekarang, itu bisa ambil jalur yang kedinasan di PKN. Iya, Bang. Tapi kemarin ada isu-isunya, baru isu ya, Iya, kalau Bang. Abang perhatiin kemarin ada isu-isunya kayaknya Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaia mau membuka lowongan untuk anak-anak SMA lagi Mmm. gitu ya, Iya, Bang. di beberapa jurusan di bea cukai ataupun mungkin di jurusan-jurusan yang lainnya. Nah, mungkin itu bisa jadi kesempatan juga untuk teman-teman di luar sana, teman-teman kelas 12 SMA untuk mencoba Iya, Bang, betul. masuk ke dalam gitu kira-kira ya. Oke, Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja suka duka yang Bang Jeffrey alami selama menjalani pendidikan untuk menjadi ASN Kementerian Keuangannya, Bang? Oke, suka duka ya. Iya, Bang. Dulu Abang kuliah cuma 1 tahun, 1 itu belum tahun. Abang sampaikan, Iya, cuma Bang. 1 tahun. Karena Abang dulu penerimanya ada diploma 1. Mmm. Iya, Nah, Bang. jadi kalau diploma 1 ini kuliahnya cuma 2 semester, setelah itu langsung kerja gitu ya. Iya, Bang. Nah, kalau suka dukanya sih, sukanya itu ya kita jadi semangat gitu ya, karena, eee, cuma setahun gitu ya waktu itu. Jadi semangat untuk menyelesaikannya biar cepat-cepat kerjaan gitu ya. Dukanya mungkin ya waktu di dalam agak-agak tertekan sedikit lah, sedikit aja sih. Kenapa mulai Sedikit sedikit? aja ya, Karena Bang. ya karena gini, karena ada, eee, tanda petik itu ancaman-ancaman drop out gitu ya. Iya, Bang. Karena kan dulu kalau kedinasan kan ada beberapa tipe, kriteria seseorang atau mahasiswa itu dia drop out. Oh, iya. Tapi itu nggak menjadi penghalang juga kalau kita
on the track gitu ya, sesuai jalur, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, harusnya sih selesai pada waktunya dan tepat waktu gitu ya. Iya, Nah Bang. itu sih yang yang Abang ingat suka dukanya. Berarti untuk selama pendidikan di stan-nya tersebut, Bang, itu tuh emang seluruhnya tuh, selama 2 semester atau bermacam-macam, Bang? Nah, kalau waktu zaman Abang 2016 Iya, Bang. ada penerimaan diploma 1 dan diploma 3. Kalau diploma 1 dia 1 tahun, 2 semester. Iya, Bang. Kalau diploma 3, 3 tahun, 6 semester. Nah, kalau yang sekarang, yang diploma 4, Iya, Bang. dia kalau nggak salah 4 tahun, 8 semester. Nah, Iya, memang dia lebih banyak, tapi apa bedanya mungkin teman-teman bertanya gitu ya, apa bedanya? iya, Bang. Diploma 1, diploma 3, diploma 4 gitu ya. Nah, bedanya adalah nanti ketika dia udah masuk, ada golongan-golongan, bedanya di sana. Kalau dia diploma 4, pangkat dan golongannya lebih tinggi gitu. Iya, Bang. Kalau dia diploma 3, pangkat dan golongannya juga lebih tinggi dari diploma 1. Jadi kalau diploma 1 paling rendah lah dari 3 ini, dari 3 tingkatan ini, diploma 1 paling rendah, di tengah-tengah diploma 3, di atasnya diploma 4 untuk pangkat dan golongannya ya. Tapi sama-sama ASN juga, sama-sama apa namanya, punya NIP juga. Oke, Bang. Tadi kan Kira-kira sudah seperti itu. Ayesa tanyakan suka duka selama pendidikannya, Bang. Nah, sekarang Ayesa bakal nanya ke Bang Jeffrey, suka duka selama Abang bekerja, Bang? Kerja, oke. Jadi, ya kalau suka dukanya ya, kalau sukanya mungkin ya gajian kali ya, suka Iya, Bang. gitu ya. Enggak juga sih, tapi iya. Kalau duka, menurut Abang itu kembali perspektif masing-masing ya. Eee, Institusi aplikator, mungkin teman-teman di sekolah atau di perkumpulan pertemanannya gitu. Pasti ada aja yang toksik, ada aja yang aneh-aneh gitu ya. Iya, Bang. Itu kembali ke kita sih, menyikapinya seperti apa. Jadi menurut Abang, itu harus dilakukan nggak hanya di tempat kantor, nggak hanya di tempat pendidikan, pasti itu ada. Kalau duka itu terkait teman yang gangguin lah misalnya gitu ya. Iya, Menurut Bang. Abang itu tergantung kita menyikapinya saja. Oke, Bang. Lanjut untuk, pertanyaan selanjutnya, Bang Jeffrey boleh ceritakan pengalaman paling berkesan atau paling berharga selama Bang Jeffrey bekerja menjadi ASN Kementerian Keuangan? Paling berkesan ya, Iya, Bang, pengalaman. pengalaman paling berkesan itu oke, jadi kalau Abang dulu awal-awal bekerja, itu bukan di bagian sorry, di seksi lah ya, Iya, di Bang. seksi pelayanan. Nah jadi yang paling berkesan menurut Abang ya, membantu orang lain itu selesai gitu, per keinginannya gitu. Jadi merasa agak puas aja. Misalnya ada orang datang minta tolong ini ke kantor gitu kan, Iya, Bang. kita kasih pelayanan terbaik, "Seperti ini Pak, seperti ini Ibu, seperti ini udah, seperti ini," gitu ya. Nah itu ada rasa bahagia dengan sendirinya gitu. Nah terus kita puas aja gitu ya, apalagi dia juga ekspresinya senang gitu, ekspresinya tidak menggerutu gitu kan. Nah senang aja gitu. Itu mungkin momen paling berkesan menurut Abang ya, Iya, Bang. selama bekerja di pelayanan menghadapi kalau kami menyebutnya wajib pajak gitu ya, Iya, customer itu kami sebut wajib pajak. Menghadapi mereka, melayani mereka gitu ya. Menurut Abang itu kepuasan tersendiri dan sangat berkesan menurut Abang. Ada aja
variatif lah orang-orangnya pasti variatif gitu ya. Iya, Ada yang bermacam-macam ya, misalnya Bang. bermacam-macam ya, ada misalnya nanti yang ibu-ibu dia curhat masalah keluarganya, ada yang bapak-bapak dia cerita masalah pengalamannya gitu, macam-macam. Iya, Bang. Tapi itu sangat berkesan menurut aku. Oke, Bang. Eee, Menurut Bang Jeffrey bagaimana prospek kerja untuk profesi yang Bang Jeffrey jalani pada saat ini? Prospek kerja, Iya, oke. untuk ke depan. Kalau menurut Abang prospek prospek kerja ke depannya, sangat menjanjikan ya. Abang sangat kalau Abang ditanya, Abang menyarankan nggak untuk anak-anak muda mencoba ini? Menurut kalau Abang pribadi Abang menyarankan, mencoba ya, bukan mewajibkan. Abang laki-laki Abang bilang, Abang nggak pernah mewajibkan orang ikut ini, tapi Abang bilang mencoba ya, atau membuat ini pilihan boleh, gitu. Iya, Bang. Karena pada dasarnya menurut Abang, kalau kamu juga kan, kalau di tempat les juga Abang sampaikan itu, Abang selalu bilang, ini cuma pilihan. Kalau misalnya teman-teman di luar sana, anak SMA kelas 12 punya tekad sendiri, punya, eee, passion sendiri gitu ya, Iya, Bang, betul. menurut Abang mending ke sana, kalau menurut Abang. Misalnya dia suka IT gitu kan, suka coding misalnya, mending informatika, mending ambil informatika, mending ambil sistem informasi misalnya. Iya, Bang. Abang lebih condong mengarahkan seperti itu daripada memaksakan ke suatu hal atau suatu titik tertentu, tapi jadinya terpaksa, jadinya nggak masuk gitu. Iya, Bang. Abang lebih condong menyampaikan biar ke passion-nya saja, sehingga prospeknya nanti lebih bagus gitu, Iya, Bang, betul. prospeknya lebih bagus. Kalau menurut aku seperti itu. Iya, Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa yang Bang Jeffrey hadapi selama menekuni pekerjaan ini? Tantangan terbesar ya. Iya, Menurut Abang tantangan terbesar sejauh ini adalah masalah, mmm, jauh dari keluarga sih. Itu mungkin yang pertama, karena jujur Abang bukan orang sini gitu ya, bukan orang iya, Bang. Sumatera Barat, Abang jauh dari sini, jadi, keluarga Abang, bapak ibu Abang nggak di sini, Mhm. udah lama di sini tapi nggak pulang, nggak pindah-pindah gitu ya. Iya, Bang. Nah, itu mungkin salah salah satu tantangan tersendiri ya. Iya, Bang. Kemudian tantangan lainnya mungkin, eee, ketika ketemu dengan pihak-pihak luar sih, itu juga tantangan tersendiri kok. Kita harus meningkatkan komunikasi skill, communication skill, Iya, terus meningkatkan negotiation skill untuk ngobrol, untuk berdiskusi dengan orang lain. Di mana itu nggak dipelajari waktu kuliah gitu ya. mhm, Itu iya, betul, Bang. itu kita pelajari di lapangan gitu, kita ketemu cara berbicara itu di lapangan. Itu tantangan tersendiri sih menurut aku. Iya, Bang. Dari yang Bang Jeffrey bilang tadi, jauh dari keluarga kan, Bang. Berarti untuk, setelah Abang menjalani pendidikan di STAN, untuk penempatan di Kementerian Keuangannya itu emang dari atasnya langsung atau kita bisa memilih, Bang? Oke, jadi kalau misalnya Kementerian Keuangan ini kan tadi Abang bilang di bawah itu banyak Iya, direktorat ya. Nah itu dulu Abang garis bawah ya. Nah khusus yang punya Abang nih, yang Abang jalanin Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. iya, Kalau yang selebihnya Abang nggak tahu, karena selebihnya itu pasti punya aturan tersendiri-sendiri. iya, Bang, Nah betul. khusus yang ini, khusus yang ini memang ada sistem, di kami itu nanti akan ada mutasi, tapi ada jangka waktu tertentu. Misalnya berapa tahun dulu di suatu wilayah baru bisa pindah gitu, Mmm, atau mungkin ada promosi jabatan sehingga dia pindah, seperti itu. iya, Bang. Jadi ada memang tapi ada aturannya, ada aturannya. Jadi kita juga kalaupun misalnya mengusulkan ataupun memilih gitu, tetap dikasih ruang untuk memilih, tetapi Oh, kayak ditetapkannya atau menetapkannya dari kantor pusat, kira-kira seperti itu. oke, Bang. Eee, oke untuk pertanyaan selanjutnya,
Jika Bang Jefrey berkenan, berapakah kisaran penghasilan dalam profesi Abang tersebut? Oke, kalau ASN di tempat Abang ya, Iya, Bang. wah kalau gaji banyak banget. Atau dari jaringan Abang nggak ada Abang. Ya, sebenarnya menurut Abang kalau gaji ya, enggak gini Abang sampaikan. Intinya gini, intinya menurut Abang untuk gaji, untuk take home pay sangat cukup lah, harusnya sangat cukup. Kalau dia nggak bermasalah, kalau dia nggak aneh-aneh, on the track gitu, harusnya cukup, harusnya dapat membuat orangnya sejahtera. Jadi dulu waktu Abang kuliah, awal-awal kuliah, Ya, Bang. jadi waktu Abang awal-awal kuliah itu ada semacam dikumpulin gitu ya semua mahasiswa. Terus ada satu dosen, Abang masih ingat namanya, kalau Abang nggak salah namanya itu Pak Triwibowo. Nah, Abang dulu di Medan ya kuliahnya. Ya, Bang. Dia ngumpulin, dia ada ngomong sesuatu tuh. Dia nanya seperti ini, kalian yang di sini kenapa pingin masuk ke STAN katanya? Iya, Bang. Apa alasannya katanya gitu kan. Terus dia bilang, ada yang mau jadi orang kaya nggak di sini? Niatnya. Dia nanya seperti itu. Iya, Bang. Hening semua kan, hening semua. Kemudian dia bilang, kalau niat menjadi ASN, masuk ke sini, kata dia, ke PKN STAN. Iya, Bang. Niatnya untuk menjadi kaya raya, tempatnya bukan di sini, silakan keluar, itu pintu keluar, silakan keluar, katanya. Katanya gitu. Karena kalau mau jadi kaya raya, ya jadi pengusaha. Iya, Bang, betul. Tapi kalau mau jadi sejahtera, bisa di sini. Jadi emang garis bawah itu. Sebenarnya untuk gaji, untuk take home pay, bisa lah membuat kita sejahtera. Kalau misalnya kita on the track, gak aneh-aneh, gak neko-neko, gak membuat masalah-masalah lain. Kira-kira seperti itu. Iya, Bang. Oke, Nah, Bang, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan dan oke. saran Bang Jefrey untuk siswa yang punya cita-cita nih menjadi seperti Bang Jefrey atau yang bercita-cita bersekolah di PKN STAN, Bang? Oke, untuk abang pribadi, untuk pesan lah ya, Iya. pesan abang untuk teman-teman di luar sana yang Mhm. memang berniat. Ini abang garis bawah ya, berniat ya. Niat itu harus dari diri ya, Iya, Bang, jangan dari orang tua, jangan, harus dari diri. dari Itu dulu hati. yang mau sampaikan, harus dari diri. Nah, yang berniat memang untuk masuk PKN STAN, pertama persiapkan dirimu. Itu yang Abang sampaikan ke teman-teman semua, persiapkan dirimu. Pelajari subtesnya apa saja gitu ya. Kalau zaman Abang dulu, subtesnya ada tiga tes. Ada TPA-TBI, Iya, Bang. zaman Abang dulu ya. Ada tes kesehatan dan kebugaran. Bang? Ada satu lagi tes seleksi dasar TKD, tes apa ya, kepanjangan TKD, SKD sekarang lah, Iya, Bang. seperti kalian SKD sekarang. Seleksi ke dinas apa ya, apa kepanjangan dia? SKD, seleksi K-nya apa ya? B-nya dasar gitu ya. Kemampuan dasar, Bang. Seperti kalian, oh I iya kemampuan dasar benar. Nah, yang isinya TIU, TWK, TKP iya, gitu Bang. ya. Nah, jadi dulu Abang pelajari tiga subtes ini, di mana satu subtes ada TPA-TBI tadi kan Abang pelajari. TIU, TWK, TKP Abang pelajari. Jadi Abang kayak misalnya kalian tuh belajar TIU, TWK, TKP ya Abang pelajari itu juga dulu. Terus kebugaran dan kesehatan apa saja yang diujikan Abang coba sebisa mungkin latihan gitu ya. Iya, Bang. Nah, makanya kalau PKN STAN ini kan kalau melihat dari tahun lalu D4 lebih ekstrim gitu ya. Lumayan lah, lumayan menantang gitu ya. Di awal dia kalau Abang nggak salah, apa ya persyaratan di awalnya itu kemarin? Iya nggak, Aisyah? Iya nggak? Apa, Bang? Kemarin persyaratan pertamanya itu TPA-TBI seingat Abang kan udah ada, udah mulai ada TPA-TBI, SKD juga ada gitu Iya, kan. Bang. Mhm. Kemudian kebugaran olahraga, Fisiknya, Bang. sama ada kemarin psikolog tes psikotes ya kalau nggak salah sama wawancara. Nah, tambahannya itu seperti yang kemarin.
Jadi memang kalau menurut Abang, kalau mau berniat pakai instan, persiapkan diri sih. Sama menurut Abang gini, ini waktu ini waktu prime-nya kalau menurut Abang. Berarti masih ada sisa waktu sekitar 4 bulan ya ke depannya. Iya, Bang. Nah, Abang nggak nyuruh kalian teman-teman semua ya, Abang nggak nyuruh kalian untuk setiap saat ada buku di samping itu, nggak harus. Waktu satu hari itu 24 jam. Benar ya? Iya, Bang, Manage itu waktu. Abang selalu bilang manage itu waktu, manage. Gimana cara manage ya Bang? Tentuin aja belajar mau berapa jam. 6 jam misalnya. Boleh-boleh aja, 6 jam nggak apa-apa itu. 6 jam misalnya, boleh-boleh aja. Tapi jangan 6 jamnya itu berurutan gitu, jangan. iya, Misalnya bangun pagi misalnya nih ya, iya, Bang. mau belajar ini TIU misalnya gitu. Belajar TIU satu bab atau 2 bab, satu bab gitu kan. Terus nanti berangkat sekolah kan, setelah subuh gitu kan, Iya, Bang. buka buku dulu bentar, berangkat sekolah. Sekolah kan pasti banyak juga tugas, Abang pahami itu. Iya, Bang. Nanti misalnya siang baca-baca TWK misalnya, baca TWK. Nanti malam misalnya sebelum tidur misalnya gitu kan, cobain TBI, gimana sih TBI misalnya. Iya, Jadi memang 2 jam, 2 jam, 2 jam, jadi total 6 jam misalnya gitu ya, misal. Bang. Atau belajar misalnya 4 jam aja, nggak apa-apa, tapi efektif dia dan efisien gitu. Jangan terdistraksi, misalnya scroll TikTok dulu scroll apa lagi, scroll IG dulu gitu. Main game kali ya gitu. Itu menurut Abang coba dikurangi dulu gitu ya. Ok. Nanti saatnya setelah udah lulus gitu, baru mau jalan-jalan, mau apa, terserah. Intinya sekarang di 4 bulan sebelum ujian ini, atau sampai ujian lah nanti, habis-habisan lah kalau menurut Abang, persiapannya, gitu sih. Iya, Bang. Aisyah juga mau nanya sedikit, Bang, untuk, masuk PKN STAN-nya, Bang. Untuk masuk PKN STAN tuh, berapa minimal minus matanya, Bang? Apakah dibolehin, apakah enggak, Bang? Oke, kalau minus mata itu sebenarnya setahu Abang persyaratan untuk beberapa jurusan tertentu ya. Iya, Bang. Nah, kalau zaman dulu itu setahu Abang minus mata itu dipersyaratkan untuk bea cukai saja. Iya, Bang. Ada maksimal dan minimalnya. Kalau Abang nggak salah minusnya itu maksimal atau minimalnya 2. Tapi bea cukai doang. Iya, Bang. Tapi kalau yang lainnya, akuntansi, pajak, perben, kalau sekarang mungkin manajemen aset, beberapa itulah yang D4 gitu kan. Iya. Kayaknya nggak diatur deh setahu Abang. Nggak diatur, jadi boleh-boleh aja minus atau plus berapa gitu. Setahu Abang ya, seingat Abang seperti itu, tapi nggak tahu, nanti bisa dicek lagi ya di pengumumannya. Aisyah juga mau nanya nih, Bang, untuk pertanyaan yang terakhir kepada Bang Jeffrey. Oke. Seberapa sulit untuk masuk PKN STAN, Bang? Berapa persen kah, Bang? Nah, kalau dulu menurut Abang, bukan Abang bilang nggak terlalu sulit, tapi peluangnya lebih tinggi menurut Abang. Peluangnya lebih tinggi karena banyak yang diterima waktu itu. Walaupun walaupun pendaftarnya banyak banget juga. Iya, Jadi penerima yang diterima waktu itu kalau nggak salah 3 ribuan, 3 ribu ya, 3 ribuan. iya, Bang. Pendaftarnya 120 ribuan. Wow. Berarti itu sekitar berapa persen lah itu ya? 1/40 kali 100, 2,5% peluang. Kalau kita mau ngitung gitu ya. Iya, Bang. Cuman kan Abang, kalau Abang memikirkan 2,5%-nya dikit banget kan gitu ya, Iya, Bang. peluang lulusnya. Tapi Abang memikirkan angka 3 ribu orangnya tuh, itu Abang munculkan mindset-nya kayak, yang diterima 3 ribu loh ini, ya udah gua di situ 3 ribu itu gitu. Bang. Nah, Dan itu mungkin Abang tanamkan di pikiran Abang. Sama gini, menurut Abang kayak misalnya nanti PKN STAN, biasanya kalau yang D4 yang diterima ratusan ya, iya, Bang. tahun lalu berapa ratus ya, Abang lupa berapa ratus, pendaftarnya juga nggak sampai ratus ribuan, nggak, paling puluhan ribu. Sama-sama juga persentasenya, cuman dikit aja yang diterima gitu kan. Iya, Bang. Nah menurut Abang itu nggak masalah dicoba, karena
yang mendaftar ini belum tentu yang belajar gitu, paham maksud Bang? Iya Bang, paham Bang. Mereka bisa jadi cuman disuruh keluarganya atau dia mungkin, Karena nggak keterima kuliah. eee, karena iya mencoba-coba aja gitu, Betul. nggak persiapan gitu. Beda beda sama mungkin teman-teman kalau misalnya ada persiapan les atau misalnya belajar di rumah, itu pasti lebih beda, yakinlah sama Bang, lebih beda. Makanya Abang bilang pada dasarnya kalau misalnya tesnya itu harus memang kita persiapan, kalau nggak persiapan pasti kelayapan kalau Iya Bang. itu sih paling. Iya juga Bang, saya juga mau nanya Bang, berarti ketika masuk, misalnya sudah lulus di PKN STAN Bang, itu tuh kita yang memilih jurusannya kayak perpajakan, akuntansi, atau bea cukai itu tuh kita langsung menentukan atau setelah penetapan pekerjaannya Bang? Atau dari awal mendaftar Nah Bang? nah kalau sekarang karena yang diterima cuma D4 Iya di Bang. tahun-tahun terakhir ini, itu jurusannya juga kayak yang jurusan-jurusan umum gitu ya, yang bisa ke mana-mana kalau Abang bilangnya gitu. Iya Bang. Misalnya jurusan D4 akuntansi gitu kan, manajemen aset, apalagi ada akuntansi sektor publik. Ada sekitar 4 atau 5 jurusan tuh, Abang lupa beberapa deh. Kalau yang sekarang ya, Iya Bang. kalau dulu waktu Abang daftar, kita di awal milih tuh, urutin gitu. Ada 9 jurusan tuh masih ingat Abang, diurutin gitu kan, diurutin. Iya. Nanti yang nentuin masuk ke mana orang pusatnya Mmm, di diputuskan di awal gitu, iya Bang. sebelum kuliah. Nanti, oh ternyata kayak Abang, oh masuk diploma 1 pajak. Jadi ya udah, Abang kuliah setahun jadinya di pajak gitu. Di tempat pelatihannya, setelah itu baru kerja di pajak langsung gitu. Berarti untuk tahun sekarang ini nggak langsung di awal berarti Bang? Kalau sekarang mungkin di awal tapi, di mananya diletakkan nanti, itu belum 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 tahu penempatannya di mana. Oke. Tapi kalau Abang nggak salah sekarang tuh penentuannya ada 2 penentuannya, Iya Bang. Kementerian Keuangan dan non Kementerian Keuangan gitu ya. Iya Bang. Jadi bisa ditempatkan di luar Kementerian Keuangan. Cuman Abang nggak tahu nanti kalau ada pengumuman baru ya, kan menterinya menteri baru, siapa tahu ada perubahan, kita Iya, belum tahu. betul. Itu sih, Bang. Oke Bang. Udah Oke, cukup pertanyaannya? cukup Ada Bang, lagi? sudah jelas Bang, Cukup ya? sangat jelas. Oke. Iya Bang. Terima kasih banyak Bang Abang doakan Jeffrey lulus. untuk jawabannya dari Bang Jeffrey yang sangat bermanfaat buat Ayesa atau buat teman-teman Ayesa yang lainnya Bang. Semoga Bang Jeffrey diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaannya. Amin. Amin Oke Bang, amin. sekian ya Bang, Ayesa tutup Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.